Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana syahrus shiyam, syahrul mubarak, alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ayuhal hadirun, sahabat AIGS yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih Allah berikan izin kita untuk bisa melakukan ibadah di bulan yang penuh keberkahan ini. Bulan yang dinanti-nantikan seluruh umat Islam. Bulan yang di dalamnya Allah lipat gandakan seluruh amal ibadah. Maka beruntunglah orang-orang yang memaksimalkan dirinya melewati waktu demi waktu di bulan Ramadan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriringkan salam tak lupa kita hadiahkan atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga senantiasa kita bersalawat, senantiasa kita melakukan amal sunnah-sunnahnya, kita kelak di akhirat diakui sebagai umatnya yang akan mendapatkan syafaat. Ayolah hadirun, sahabat AIGS yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di antara tujuan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa kepada kita adalah agar kita menjadi orang yang bertakwa. Karena takwa ini adalah bekal yang sangat utama yang akan kita bawa nantinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pentingnya takwa sehingga Allah hadirkan bulan yang mulia ini sebagai bentuk sarana untuk mentarbiah kita menjadi insan yang bertakwa. Ayolah hadirun rahimani wa rahimakumullah. Tentunya untuk mendapatkan tujuan takwa ini, maka kita harus benar-benar melakukan amal-amal Ramadan ini dengan sungguh-sungguh. Setidaknya ada 4 hal yang harus kita jaga agar nantinya puasa, ibadah yang ada di Ramadan kita lakukan dapat membuahkan hasil ketakwaan yang kita harapkan. Yang pertama yang harus kita jaga adalah keikhlasan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Karena keikhlasan ini adalah syarat yang pertama amal kita akan diterima. Al-Imam Ibnu Mubarak pernah berkata, "Rubba amalan shaghir tu'azzimuhu an-niyah wa rubba amalan kabir tusaghiruhu an-niyah." Betapa banyak amalan yang kecil, amalan yang sepele akan tapi bernilai besar di hadapan Allah karena niat pelakunya. Begitu juga dengan sebaliknya, betapa banyak amalan yang besar, amalan yang agung akan tetapi bernilai kecil di hadapan Allah karena rusaknya niat dan keikhlasannya. Maka di Ramadan ini amalan-amalan semuanya bernilai besar. Jangan sampai kita rusak nilainya menjadi kecil karena niat yang salah. Ayol hadirun, sahabat AIGS yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yang harus kita jaga adalah ilmu. Pentingnya ilmu sebelum beramal agar ibadah yang kita lakukan didasari dengan keyakinan yang benar. Dalam berpuasa kita harus tahu syarat dan rukunnya. Dalam berpuasa kita harus tahu apa yang sunnah dan yang wajibnya. Dalam berpuasa kita harus tahu apa-apa saja yang membatalkan puasa maupun yang menghilangkan, yang menghapus pahala puasa itu. Karena boleh jadi apa yang kita lakukan, silap kata, tindak yang kita lakukan di bulan Ramadan tanpa kita sadari dapat mengurangi kualitas pahala yang kita dapatkan. Sebagaimana yang digambarkan dalam hadis Rasulullah SAW, "Kam min shaimin laisa lahu min shiyamihi illal ju'i wal 'atas." Betapa banyak orang yang berpuasa akan tetapi tidak mendapatkan hasil dari puasanya melainkan hanya haus dan dahaga saja. Maka jangan sampai kita jatuh pada hal yang seperti ini. Hanya haus dan dahaga yang kita dapatkan tidak mendapatkan nilai-nilai pahala yang kita harapkan. Ayol hadiruna rahimakumullah, sahabat AIGS yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yang harus kita jaga adalah meninggalkan hal-hal yang sia-sia, meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Saudaraku, jangan sia-siakan Ramadan yang hadir pada kita. Maksimalkan diri kita dengan ketaatan kepada Allah. Jangan malah sebaliknya kita disibukkan dengan hal-hal yang tidak mendapatkan
tidak mendapatkan nilai kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi." Di antara tanda kebaikan Islam seseorang itu dilihat dari bagaimana dia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Ayol hadirun, sahabat AIGS yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat yang harus kita jaga pada bulan suci Ramadan ini adalah ibadah-ibadah di malam hari, yaitu senantiasa kita meningkatkan keibadah di malam hari. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man qama imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi." Yang artinya, barang siapa yang bangun di malam Ramadan dengan iman dan mengharap pahala, maka Allah akan hapuskan dosa-dosa yang telah lalu. Dalam redaksi hadis yang lain, Allah sebutkan, "Man shoma ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi." Inilah dua amalan yang besar yang Allah sebutkan dalam redaksi hadis yang berbeda, namun hanya berbeda kata soma dan qoma, yaitu dua amalan yang sangat besar dalam Ramadan adalah berpuasa dan qiyamul lail, bangun di malam hari, beribadah di malam hari, yaitu dengan yang mungkin biasa kita kenal dengan sholat tarawih. Maka jangan pernah tinggalkan amalan yang besar ini. Kita istiqomahkan hingga akhir Ramadan. Terlebih lagi di 10 akhir Ramadan, nantinya ada satu malam yang lebih baik daripada malam 1000 bulan. Barang siapa yang beribadah pada malam itu bagaikan ia beribadah selama 1000 bulan. Maka ayol hadirun, sahabat AIGS yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah tausiah singkat dari saya. Semoga dengan 4 hal ini dapat memberikan pencerahan, dapat meningkatkan kualitas ibadah-ibadah Ramadan kita, sehingga ketakwaan yang kita harapkan mampu kita raih dan kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Aku qauli hada, astaghfirullahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.